Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Halo, bagaimana keadaannya? Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran mingguan kita, minggu ke-8 atau pertemuan ke-8 dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan judul CCTV Ilahi Yamaul Hisab dan Mizan. Nah, kalau yang di minggu ke-6 kita belajar kiamat, minggu ke-7 kita belajar peta perjalanan kehidupan setelah kematian, maka di minggu ke-8 ini kita akan belajar tentang Yamaul Hisab atau hari penghisapan dan Yamaul Mizan hari pertimbangan. Apa saja sih yang harus kita pertanggungjawabkan melalui kesadaran akhirat ini di Yamaul Hisab dan Mizan ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, siapkan buku teman-teman, siapkan penanya, siapkan semua alat tulisnya, dan juga jangan lupa menyiapkan minum karena video kita akan berangsur sekitar 10 menitan. Jadi biar teman-teman tidak bosan, boleh nanti sambil mendengarkan video ini juga sambil meminum atau nyemil makanan boleh teman-teman. Nah, sebelum kita memulai ini, coba kita renungkan dulu, renungan hati dulu. Coba teman-teman bayangkan, bagaimana jika seluruh hidup Anda direkam oleh CCTV yang tak pernah mati, lalu rekamannya diputar di hadapan semua orang. Apakah kita akan merasa bangga melihatnya, atau justru menunduk malu karena kesalahan kita? Mari kita renungkan perjalanan kita hari ini. Nah, inilah teman-teman dari pembelajaran kita pada hari ini, Yamaul Hisab dan juga Yamaul Mizan hari pertimbangan. Jadi semua rekaman yang kita lakukan dari awal lahir sampai kita meninggal akan disaksikan oleh seluruh umat manusia di padang mahsyar nanti, di hari keadilan nanti, di hari pertimbangan. Jadi teman-teman, mulai kini ini sebagai reminder diri kita, termasuk saya sendiri, agar kita selalu berbuat baik atau dipikir-pikir dulu sebelum kita melakukan tindak tanduk kita. Nah, tahap pertama yaitu adalah Yamaul Hisab, hari perhitungan segala amal atau semua perbuatan kita. Nah, bukti Al-Quran. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberikan kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi mulut karena terkenal dengan pembohongan, karena suka bohong, jadi ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya tangan dan kaki dan seluruh anggota badan kita yang nanti akan berbicara atau menjadi kesaksian mereka. Tangan ini dibawa kemana, kaki ini dibawa kemana, badan ini dibawa kemana, semua anggota tubuh kecuali mulut. Karena mulut itu kita sering berbohong atau sering dusta. Oleh karena itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya itu adalah konsep mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab oleh semua orang untuk dirinya sendiri. Setiap perbuatan sekecil apapun akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada yang terlewat dan tidak ada yang bisa bersembunyi di pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Belajar jujur tanpa harus diawasi guru atau orang tua. Bertanggung jawab atas tugas sebagai pelajar, menjaga lisan dan ketikan di media sosial, menjadikan iman sebagai rem internal dalam diri. Jadi teman-teman, kalau kita sudah bisa mas'uliyah atau tanggung jawab diri kita sendiri, itu kita akan menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berbangga pada diri kita. Bahwasanya kita belajar jujur tanpa harus diawasi, bertanggung jawab atas tugas sebagai pelajar untuk saat ini, menjaga lisan dan ketikan di media sosial, yang main IG, yang main TikTok, yang main Facebook, yang main semua media sosial, tolong dijaga ketikannya. Terkadang ketikan kita juga bisa menyakiti hati orang lain. Itu bentuk dari dosa jahiliyah. Selagi orang itu tidak memaafkan kita, maka dosa kita akan terus mengalir teman-teman. Atau menjadikan iman sebagai rem internal dalam diri. Jadi kita ada batasan, oh ini boleh dikerjakan, ini boleh tidak, ini apa harus aku kerjakan dahulu, ini jangan dulu gitu teman-teman. Jadi kita mempunyai rem dalam diri kita sendiri. Selanjutnya itu adalah tahap 2 atau mizan, hari pertimbangan atau timbangan keadilan ilahi yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, keadilan sempurna, presisi tak tertandingi. Mizan adalah timbangan amal yang akan mengukur kebaikan dan keburukan kita di dunia. Keadilan bisa dimanipulasi, namun di akhirat sekecil zarrah atau atom, sekecil atom ya teman-teman. Atom itu sangat kecil sekali. Kalau kita belajar IPA itu kecil sekali atom itu. Nah, lebih kecil lagi zarrah berarti. Itu kan sama dengan atom, sangat kecil sekali. Nah, namun di akhirat sekecil zarro atau sekecil atom pun kebaikan atau keburukan akan ditimbang dengan sangat presisi dan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mau dia kecil, mau dia seuprit, mau dia kayak debu, mau angin, itu semuanya akan tetap diadili oleh Allah. Karena adil hakim, seadil-adilnya hakim hanya milik Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah simulasi hisab atau audit diri. Hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung di akhirat kelak. Yang pertama, yang perlu kita jaga itu adalah lisan. Seberapa sering lisan kita menyakiti hati teman, berbohong, atau membicarakan keburukan orang lain hari ini, atau gibah, atau ngupat kalau bahasa Bengkulunya. Jadi teman-teman, perlu kita garis bawahi, lisan itu sangat sangat bisa menjadi ladang dosa kita. Karena mulutmu harimaumu. Kita tidak tahu bagaimana kedepannya, kita tidak tahu isi hati orang. Makanya jagalah lisan kita agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua itu adalah perbuatan. Apakah tangan dan kaki kita lebih banyak digunakan untuk membantu orang tua atau hal yang sia-sia? Jadi tadi tangan dan kaki kita akan ditanyai, apa kita akan ke arah masjid atau kita ke arah yang tempat lain atau bagaimana. Dan yang ketiga adalah niat. Nah, jadi niat ini adalah dalam hati kita. Yang bisa membaca niat itu hanyalah Allah. Karena Allah lah yang bisa membaca hati kita. Selain Allah tidak bisa, teman-teman. Yang bisa membaca isi hati kita dan pikiran kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat pun tidak bisa. Jadi niatkanlah diri dalam diri teman-teman untuk niat yang baik, bukan niat yang jahat atau niat yang buruk gitu. Nah, selanjutnya itu adalah merenungi jejak langkah atau muhasabah harian. Nah, jadi malah kita lakukan refleksi, diam sejenak, tuliskan atau ingat dalam hati 3 kesalahan yang sering berulang kita lakukan, seperti malas sholat, melawan orang tua, dan lain-lain. Dan juga tadi 3 kesalahan, maka kita renungkan juga 3 kebaikan andalan yang tulus kita rutinkan, seperti tersenyum, membantu teman, sedekah, atau jajan. Itu adalah 3 kesalahan atau 3 kebaikan yang secara umum, bukan secara umum, yang sering kita lakukan seperti sholat gitu. Kadang kita melawan orang tua itu tanpa kita sadari ya teman-teman. Misalnya kayak gini, Kak tolong ambilkan baju, nanti dulu Bu. Itu sudah bentuk dari melawan, teman-teman. Oleh karena itu, perlulah kita mengingatkan diri kita, reminder diri kita untuk batasan-batasan bagaimana agar mulut dan anggota badan kita tidak terjerumus dalam lingkaran dosa. Nah, selanjutnya itu adalah prinsip mengembirakan atau tobat, membuang dosa. Allah Maha Pengampun, sebesar apapun kesalahan kita di masa lalu, pintu tobat selalu terbuka lebar, teman-teman. Jadi Allah itu Maha Pemaaf atau Maha Pengampun. Jadi mau dosa teman-teman seluas lautan, tapi kalau teman-teman niatnya mau bertobat, insya Allah Allah maafkan teman-teman. Karena pengampunan Allah itu seluas langit dan bumi dan beserta isinya. Itulah teman-teman. Dan juga ada raja, harapan baik. Kita harus selalu memiliki harapan atau raja-raja. Simpan kuat keyakinan bahwa rahmat dan kasih sayang Allah SWT jauh lebih luas daripada kemurkaannya, teman-teman. Jadi kita ya bisa berprinsip mengembirakanlah. Jadi kita taubat, membuang dosa, dan juga kita raja harapan atau mempunyai harapan yang baik. Nah, ini renungan sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Apa bekal kita pulang? Orang cerdas adalah orang yang mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Mari siapkan tabungan akhirat kita mulai hari ini, teman-teman, agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Dan mulai nyata hari ini menjaga sholat, disiplin waktu dan tidak meninggalkannya. Niatkan sekolah sebagai ibadah untuk bekal hidup dan berbagi kebaikan. Sedekah tidak selalu uang, bisa jadi sedekah senyum, sedekah ibadah. Semuanya itu adalah bentuk dari sedekah, teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar aku mau sedekah ada uang, tidak, teman-teman. Bahkan dengan senyum pun kita bisa sedekah dengan orang lain atau menjalin silaturahmi. Nah,
Untuk hari ini teman-teman siap membuka lembaran baru atau siap untuk kita bertaubat atau minta pengampunan pada Allah. Mungkin pembelajaran kita pada hari ini tentang Yamaul Hisab dan Yamaul Mizan sampai hari ini. Sampailah di lembaran terakhir ini. Jika ada kata yang salah atau jika ada kata yang kurang paham, boleh teman-teman kan pertanyakan di kolom LMS maupun di kolom chat WA group atau di Japri saya. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan hari ini. Jika saya ada salah saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya teman-teman.